Terkait dengan fungsi kami sebagai DPR, kami sudah menganggarkan, dan apabila Pilkades ini tidak dilaksanakan di 2022, maka nanti ada LKPJ Bupati. Tahun 2023, diperkirakan bulan Maret, paling lambat April. Di sanalah kalau adik-adik, saudara-saudaraku, masyarakat Kabupaten Bong ingin melihat, berjalan nggak fungsi kami. Jadi saudara datang, adik-adik semua, dalam rangka ini untuk Pilkades. Kemudian kalau Pilkades tidak dilaksanakan, maka pertanyaan saudara muncul kepada WA dengan saya, apakah anggaran di tahun 2022 itu bisa digunakan di tahun 2023 agar Pilkades itu dilaksanakan di tahun 2023? Jawabannya jelas, tidak. Kenapa anggaran Pilkades di tahun 2023 tidak kami sahkan atau kami anggarkan? Sebagai fungsi kami, tugas kami, fungsi penganggaran kami, tidak mungkin kami menganggarkan anggaran Pilkades di tahun 2023. Karena pertanggungjawaban anggaran di tahun 2022 masih berjalan. Yang kedua, kalau saja kami menganggarkan Pilkades di tahun 2023, berarti kami DPR tidak menjalankan fungsi kami. Seakan kami sudah tahu bahwa Pilkades itu batal. Berjalan tidak, masalah Pilkades itu ada pada eksekutif. Yang ketiga, masalah Pilkades. Kalau Pilkades ini tidak dilaksanakan, di tahun 2023 tidak kita anggarkan. Kapan Pilkades itu dilaksanakan? 2024 kita pemilu. Kami berakhir tugas kami di Agustus nanti 2024. Nah, menyangkut Pilkades yang akan datang, sudah barang tentu. Pilkades dilaksanakan setelah pemilihan kepala daerah di akhir 2024. Saudara-saudaraku semua, terus terang, selaku Ketua Komisi 1, sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten Lebong, saya nyatakan pribadi saya kecewa terhadap eksekutif. Bahwa tidak dilaksanakan Pilkades itu merampas hak-hak azazi di tengah masyarakat. Hak-hak demokrasi yang paling tinggi di tengah masyarakat. 65 desa. Jadi rekan-rekan media tulis saja. Ya. Berulang-ulang saya katakan ini. Sehingga terjadi sekarang adalah ingin melantik PJS Kades. Apa yang terjadi? Saya nyatakan di rilis saya. Minta tolong aparat penegak hukum, kawan-kawan media. Transaksional. Kalau bayar PJS Kades untuk jadi PJS Kades harus membayarkan sejumlah uang. Bagaimana anggaran dana desa itu bisa berjalan dengan baik? Ini kawan-kawan di kepolisian, aparat penegak hukum. Ya. Semakin hancur masyarakat kita. Hanya 32% dari DD itu bisa digunakan untuk fisik. Selainnya 40% BLT, 20% ketahanan pangan, 8% pencegahan COVID. Kalau PJS Kadesnya harus transaksional, menyuap, maka BLT, ketahanan pangan, 8% pencegahan COVID, ditelan. Saya sekali nyatakan, terima kasih kehadiran saudara-saudara semua. Jadi fungsi kami Dewan sudah kami jalankan tentang Pilkades itu. Eksekutornya adalah eksekutif. Yang terakhir masalah Pilkades. Ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, menyalahkan kenapa Dewan tidak menganggarkan agar Pilkades dilaksanakan 2023. Jawabannya sudah terkunci di kalimat itu. Tidak mungkin kami anggarkan, anggarannya masih berjalan. Kalau kami anggarankan Pilkades itu 2023, berarti kami ikut berbohong pada saudara-saudara. Berarti kami palsu menganggarkan itu kemarin. Dan kami dari DPR betul-betul ingin Pilkades dilaksanakan.
Tapi eksekutif sebagai eksekutor tidak menjalankan itu. Di mana fungsi pengawasan kami nanti ya di pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah di tahun 2023 akan dibacakan. Yang kedua, masalah deposito. Mohon maaf, pimpinan, kawan-kawan dewan, sekiranya ada hal yang tidak sependapat di antara kita, biarlah adik-adik ini mendengar, semua media dari sini mendengar. Sebenarnya yang paling kompeten menjawab ini adalah Ketua Komisi 3, Pak Ramachandra. Itu masalah investasi, ekonomi, perbankan. Beliau barusan sudah menjawab. Sebenarnya terang apa yang disampaikan oleh Pak Ramachandra selaku Ketua Komisi 3. Jadi mengenai deposito ini, memang tidak ada regulasi bahwa mendeposito uang itu harus persetujuan DPR. Eksekutif dalam hal ini wajib memberikan laporan kepada DPR. Ketua yang saya hormati, saya tidak tahu. Masalah deposito ini kita tidak pernah rapat internal. Bahwa bulan April tepatnya masih puasa, saya membongkar ini di media, saya sudah muak. Ya, seakan-akan kita DPR ini tidak tahu masalah deposito ini. Jika memang benar saudara-saudara tidak tahu, itu fungsi kita sekali lagi jalankan. Makanya berita mencuat, saya orang pertama yang mengatakan bahwa deposito itu kalau ada bunganya haram. Dalam artian haram apa? Saya ingin membawa fungsi tidak berjalan di DPR ini. Kalau memang ada laporan berkala tiap 3 bulan misalnya, kenapa tidak ada rapat internal? Sehingga anggota dewan ini tahu pada uang yang dipositokan. Yang kedua, ini sebenarnya bukan kewenangan saya. Tapi kita sama di DPR ini. Ya. Kalau saja uang itu dideposito, boleh ya boleh. Tidak mengganggu likuiditas keuangan, mohon maaf. Ya, wajar saudara-saudara datang sini mewakili masyarakat kita yang merasa tidak diwakili dan mempertanyakan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 2022, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei kita lebaran, honor perangkat di Kabupaten Lebong ini tidak terbayarkan oleh pemerintah daerah. Betul kawan-kawan media? Betul. Ya. Saya tegaskan lagi, pada saat kebakaran terjadi di Talang Ulu, 1 buah rumah habis pada hari itulah. Ya, THLT pemadam kebakaran melakukan unjuk rasa di depan bupati, menuntut 5 bulan gajinya tidak dibayar. Kalau media bohong, berarti Anda bohong, berita Anda tidak akurat. Jadi sekali lagi, kawan-kawan dewan, terganggu berarti likuiditas keuangan ini. Sampai yang terakhir, THLT dibayar nggak bulan 10? Belum. Alasannya tunggu perubahan. Berarti benar adik-adik semua. Terganggu likuiditas keuangan daerah ini. Ya, saya mohon maaf sekali lagi, persoalan bunganya jelas masuk ke PAD yang sah lainnya. Kita bicara mekanisme. Kawan-kawan dewan, sekali lagi, saya ajak kita gugah. Mohon maaf, ada nggak di dalam struktur APBD bahwa deposito 50 miliar itu bunganya sekian, disampaikan dalam struktur? Tidak ada menurut saya. Kita nggak tahu. Belakangan ini baru bunganya ditampilkan, gunanya untuk ini. Jelas ya. Saya begini nih dengan kawan-kawan. Nanti ditambahkan. Kalau saya salah, boleh dibantah. Ini deposito. Boleh ya boleh, bahasanya boleh. Persetujuan dewan memang tidak ada regulasi yang mengharuskan ada persetujuan. Tetapi laporan wajib kepada DPR.